Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap dosa. Tapi kita harus mengerti cara kerjanya dosa itu dalam hidup kita. Kenapa orang bisa jatuh dalam perselingkuhan? Awalnya dia merasa itu biasa, saudara. Apalagi dalam hidup ini saya mau bilang, kita hidup ikut Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa terikat dengan dosa. Itu bedanya. Orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, jatuh bisa, terikat no. Kenapa? Karena pikiran kita nggak tumpul. Perasaan seseorang yang dekat dengan Tuhan itu tidak tumpul. Makanya saya nggak terima kalau ada orang bilang gini, iya Bu itu pendeta selingkuh. Maklum Bu, pendeta juga kan manusia, dia jatuh. Itu bukan jatuh, itu doyan. Itu mau, itu terikat. Orang selingkuh itu tidak satu hari jadi. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Berkati urapi setiap kami Bapa. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kami percaya yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, terima kasih buat kepercayaannya saya boleh ada di tengah Bapak Ibu ya. Setelah melalui perjuangan yang panjang ya Bu. Iya saudara, kemarin gereja ini berulang tahun yang keberapa Pak? Yang keberapa? 73 tahun. Wah hampir mendekati bangsa Indonesia merdeka ya. 77 tahun, 73 tahun. Jadi kalau ukuran orang manusia itu sebenarnya sudah bukan dewasa lagi ya. Tapi sudah ya sudah mateng, jangan dibilang manula saudara, jangan dibilang tua, tapi sudah mateng ya. Nah yang mateng ini harusnya bisa lebih berdampak, bisa lebih dirasakan. Kalau matang itu kalau buah tentunya sudah manis ya. Jadi di sini semuanya saya percaya sudah. Ya kenapa tertawa ini ya? Sepertinya menertawakan dirinya sendiri. Ini manis atau jangan-jangan buahnya kalau busuk jadi asem loh saudara. Iya temanya adalah tebarkan pesona kasih Kristus. Bukan disuruh tebar pesona, tapi tebar pesona kasih Kristus. Nah ayatnya hari ini yang diberikan adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 saudara. Di sana dikatakan jangan diiringi saya kalau khotbah ya, nanti saya nangis loh. Karena saya ini perasa ya. Biarkan saja ya, nanti kasihan juga capek yang main. Tepuk tangan dong buat pemain musiknya, hebat loh. Pemain musiknya saya bilang sama suami saya, keren ya mainnya ya. Luar biasa saudara. Iya Efesus 4 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata begini saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain ya. Penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman ini berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, saudara sudah 73 tahun. Ya, kalau kita ini tidak menjadi Kristen yang benar, yaitu kebangetan, saudara. Harusnya kita ini sudah semakin dewasa. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, tetapi jangan bermesra-mesraan. Apalagi kalau berlawanan jenis. Tapi saya kayaknya lihat di Malang ini jarang yang berselingkuh ya.
Ya. Banyak atau sedikit? Ya, kok tertawa lagi loh. Memang orang Malang begitu ya. Kalau ditanya tidak ada jawaban malah tertawa ya. Di sini ada kasus perselingkuhan nggak di gereja? Nggak ada ya? Nggak ada yang ketahuan. Ya, saudara, ya ayat ini bilang kita harus ramah ya, dengan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Soalnya yang namanya dosa itu sekarang itu ya nggak main-main, saudara. Ya, kita harus saling mengasihi tetapi dalam Kristus. Saya percaya semua ini bisa terwujud, saudara, kalau kita ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Mau setua apapun orang, mau setua apapun gereja, kalau di dalamnya tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Kekristenan itu tidak pernah diukur dari berapa tuanya kita. Karena menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Katakan, saudara mengerti ya kata-kata ini? Menjadi tua itu kan pasti, semua orang pasti jadi tua. Tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan kita. Makanya banyak orang sudah tua, suami saya itu bu, tua bu, tapi kelakuannya kayak anak-anak. Dikit-dikit ngambek, kalau ditegur marah, nggak ada tanggung jawab di rumah, ya nggak pernah perhatikan keluarga, ya padahal sudah tua loh. Jadi menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Sebaliknya saudara, walaupun seorang itu masih muda umurnya, tapi kalau dia berjumpa Yesus, dia menjadi dewasa di dalam rohani, maka itu akan menjadi berbeda. Walaupun muda, penuh tanggung jawab. Ya, jadi makanya yang masih pacaran di sini, tapi memang saya lihat nih gereja jarang anak muda ya. Tertawa lagi kan? Lo ditanyai tertawa lagi loh. Anak mudanya banyak gak di sini? Banyak ya. Lebih berapa persen? 50-50? Enggak ada, enggak sampai. Nah ini menjadi PR buat kita orang tua untuk membawa anak-anak kita bertumbuh di gereja. Ya, supaya mereka mendapat pengajaran, karena sekarang ini saya mendengar banyak ya, mulai apalagi sekolah minggu itu di gereja-gereja, nggak tahu kalau di sini di Jakarta sekolah minggu lebih sepi lagi. Kenapa saudara? Anak sekolah minggu nggak mau ke sekolah minggu. Dia bilang sama mamanya begini, lah bagaimana saya ke sekolah minggu? Aduh, lagunya di sekolah minggu ya, dari zaman kita dulu kakek-kakek di sekolah minggu dari 74 tahun yang lalu, 73 tahun yang lalu, lagu sekolah minggu itu masih tetap sama. Apa? Kambing, kucing, kodok, sampai hafal loh. Yang umur 73 tahun juga hafal. Anak sekolah minggu lagunya dari dulu sama, tidak pernah berubah. Ya, King Kong badannya, tapi kakinya lebih aneh binatang. Lehernya, kakinya, oh pita. Ya, itu tidak berubah saudara. Sementara anak-anak sekolah minggu sekarang lagunya sudah let it go, let it go. Nah ini menjadi PR bagi gereja nih. Bagaimana kita mengembangkan guru-guru sekolah minggu itu harus kreatif. Ya, bercerita bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada untuk menarik perhatian anak-anak sekolah minggu. Kenapa penting saudara untuk kita membawa orang mengenal Tuhan secara pribadi?
Saya masih menjumpai di gereja-gereja itu orang tua-tua tapi pikirannya masih anak-anak. Karena nggak berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Padahal ke gereja tiap hari Minggu. Makanya saya banyak konselingin orang, suami saya itu Bu, tiap minggu tuh ke gereja Bu. Tapi kelakuannya lebih setan dari setan. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang bertobat. Ya. Jangan sampai loh saudara. Nah, kita akan membaca, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak baca pasal ini. Ya, mulai dari Efesus 4 ayat yang ke-17. Bagaimana supaya kita bisa mengambalkan ini, menebarkan pesona kasih Kristus. Dunia ini sedang menantikan ada suratan yang terbuka, yang menjadi role model, yang menjadi contoh di tengah dunia yang semakin gelap. Nah, bagaimana bisa melakukan semuanya itu kita? Mari kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-17 saudara. Kita harus menjadi manusia yang baru. Ya, 73 tahun tidak menjamin orang menjadi manusia baru. Firman ini berkata ayat yang ke-17, kita baca bersama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bagaimana kita bisa mengamalkan tema malam ini adalah menebarkan pesona Kristus. Yang pertama, mari kita ini jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Banyak orang berkata mengenal Tuhan. Tapi dalam prakteknya itu sebenarnya mereka belum mengenal Tuhan. Percaya Tuhan itu berbeda dengan mengenal Tuhan. Percaya saja tidak cukup, kita perlu mengenal, ya. Karena kalau kita mengenal itu berbeda saudara. Kita masuk lebih dalam dan pengenalan itu sangat didasarkan kepada sebuah hubungan. Siapa yang mengenal suami saya saudara? Yang paling tahu suami saya itu ya saya. Karena saya istrinya. Setiap hari saya bertemu dengan dia. Setiap hari saya bergaul dengan suami saya. Nah, yang paling mengenal saya siapa saudara? Suami saya. Selain Tuhan tentunya. Nah, bahaya itu kalau istri kita itu kita tidak mengenal istri kita. Malah suami tetangga lebih mengenal istri kita, itu bahaya. Ya, kenapa kita bisa masuk dalam pengenalan? Saya kenal suami saya. Waktu kami pertama menikah, dia kalau mau minta kopi masih ngomong, "Say, kopi boleh." Iya, kalau dia minta saya beri. Tapi lama-lama setelah kami bergaul, dia garuk-garuk kepala gini, saya udah tahu dia mau ngopi. Ya. Dia gerak sedikit saya sudah tahu, "Say, kenapa lapar?" "Kok tahu?" "Ya saya tahu bahasa tubuhmu." Dia garuk kepala, "Say, kopi?" "Kok tahu?" "Iya saya tahu." Karena kami sudah saling mengenal lama. Apalagi wanita harusnya lebih peka terhadap suami. Ya saya tahu dia begini, dia gini, oh dia mau ini, dia mau ngopi, dia gini. Tapi kadang saya sudah gini, dia enggak ngerti saudara. Tapi nggak apa-apa, nggak usah alay lebay. Memang kita ini wanita diciptakan sebagai jadi kita itu penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Ibu-ibu langsung semangat bilang, iya laki-laki itu kelihatannya saja perkasa, padahal mereka makhluk yang lemah. Yang perlu jadi bapak-bapak jangan sombong. Engkau memerlukan istri di sampingmu.
Sebab yang ngomong Tuhan, tidak bagi kalau wanita itu laki-laki itu seorang diri. Aku akan memberikan dia seorang penolong. Ya. Pengenalan itu didasarkan oleh sebuah hubungan. Semakin dalam hubungan dibangun, maka semakin kenal kita. Jangan kita hidup menurut lagi pikiran-pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu nomor satu, terlihat dari apa? Pikirannya itu sia-sia. Makanya firman Tuhan berkata, ya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seseorang itu bisa berubah waktu pikirannya itu diubah. Apa yang bisa mengubah pikiran kita? Nggak ada lain selain firman Tuhan. Makanya isi hidup kita dengan firman supaya pikiran ini nggak sia-sia. Makanya Rasul Paulus bilang, dulu sebelum aku mengenal Yesus, aku melakukan hal-hal yang merupakan kebanggaan. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, aku meninggalkan semuanya itu. Bahkan dulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Saya dulu sebelum bertobat terima Yesus, saudara, saya melakukan hal-hal yang nggak penting, bahkan itu dosa, dan saya menganggap itu kebanggaan. Tapi saya ya bangga, orang dunia itu berdosa bangga loh. Orang dunia itu selingkuh bangga loh. Padahal kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu itu adalah hal yang menyakiti Tuhan, itu hal yang bodoh. Tapi bagi orang dunia itu kebanggaan. Ya, ada orang dunia yang kalau merokok itu dia bangga, dipikir jantan. Kalau dia mabuk itu bangga, saudara. Ini orang-orang yang pikirannya masih sia-sia, tidak mengerti kebenaran. Setelah kita mengenal Yesus, Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Dulu saya sebelum kenal Yesus nyanyi di tempat dugem, saya pergi melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu saya pikir tuh bangga, saudara. Sekarang malu. Ya, sebelum bertobat dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya, tapi saudara, ya dulu saudara bisa bayangkan pelatih senam aerobik kalau pakai itu seksi bajunya karena bangga, itu bangga dulu. Sekarang setelah Tuhan ubahkan pemikirannya, nggak sia-sia lagi, malu kalau pakai baju yang seksi. Jadi kalau ada orang datang ke gereja pakai baju seksi-seksi itu berarti pikirannya masih tumpul. Ya, Alkitab berkata, jangan lagi engkau hidup sama seperti orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 berkata, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertiannya itu gelap. Mengerikan, saudara, ya. Tuhan bilang, kalau terang yang ada padamu saja gelap, bagaimana dengan kegelapan yang ada padamu? Orang kalau nggak hidup dalam Tuhan, pengertiannya itu gelap, pikirannya gelap. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang lebih setan dari, ya, udah tahu selingkuh, berzina. Ditanya, kamu kenapa selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan bilang, kasihan deh lu. Yang enak lu, yang sial gua. Apa-apa salahin setan. Ya, belum tentu apa-apa itu setan yang salah, saudara. Ya, beda antara daging dan setan itu berbeda.
Ya, Alkitab bilang Galatia pasal 5 itu keinginan daging telah nyata. Apa itu keinginan daging? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perseteruan, perpecahan, pemecah belah. Itu semua ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal daging ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu daging, bukan setan. Jadi hati-hati. Kita harus bisa menekan kedagingan kita. Jangan pikiran kita menjadi gelap, serta hidup kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudara, apa yang dimaksud hidup kita ini jauh? Banyak orang merasa ke hari Minggu dia masih ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Tapi kalau engkau hidup di dalam dosa, hidupmu terpisah dari Allah. Kenapa? Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Kalau hari ini mungkin engkau pelayanan di gereja, tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa, maka engkau hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi saya Kristen, Bu, nggak peduli. Tapi saya melayani Tuhan, tidak peduli. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau terpisah dari Tuhan. Ayat 19 berkata, kita baca, karena itu saudara, ayat 19 bilang perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang kalau pikirannya itu saudara sia-sia, pengertiannya gelap, maka perasaannya menjadi tumpul, enggak peka sama Tuhan. Enggak ada kepekaan sama Tuhan, bahkan sudah melakukan dosa. Orang-orang itu ya saudara, kadang engkau masih hidup dalam kepahitan, engkau membenci orang lain. Ya, engkau tidak peka dengan Tuhan. Itu yang dibilang perasaanmu tumpul. Harusnya kita ketika bergaul dengan Tuhan, maka kita punya kepekaan. Kita marah sama orang aja, itu alarmnya di hati bunyi. Nit, kamu ndak boleh marah, sehingga kita nggak sejahtera. Lalu kita berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat dia, aku ndak mau hidup terpisah dari Tuhan. Orang yang memiliki pikiran yang peka dengan Tuhan tidak tumpul. Kita melakukan hidup ini dalam perkenanan Tuhan, sehingga tiap jam, tiap menit, tiap detik itu ada pertobatan. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang berkata kita nggak perlu bertobat lagi, karena Tuhan sudah mati bagi dosa kita. Siapa yang ngomong kita nggak perlu bertobat? Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus bertobat. Dalam perkataan, perbuatan, dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita. Tiap hari kita harus bertobat. Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan hidupku. Jangan sampai kita akhirnya, kenapa orang menjadi tumpul saudara? Awalnya jatuh, terus dibiarkan lagi. Saya mau kasih contoh. Ya saudara, orang kalau hidup dalam Tuhan, dia masih bisa berdosa nggak menurut saudara? Orang yang hidup dalam Tuhan masih bisa berdosa? Saudara bisa jatuh dalam dosa? Saudara masih bisa berselingkuh? Pendeta bisa nggak selingkuh? Kok lebih kenceng ngomongin pendeta ya? Ditanya saudara bisa selingkuh? Bisa. Pendeta bisa. Kayaknya ada sesuatu ya. Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap dosa. Tapi kita harus mengerti cara kerjanya dosa itu dalam hidup kita. Kenapa orang bisa jatuh dalam perselingkuhan? Awalnya dia merasa itu biasa saudara.
Apalagi dalam hidup ini saya mau bilang, kita hidup ikut Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa terikat dengan dosa. Itu bedanya. Orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, jatuh bisa, terikat no. Kenapa? Karena pikiran kita nggak tumpul. Perasaan seseorang yang dekat dengan Tuhan itu tidak tumpul. Makanya saya nggak terima kalau ada orang bilang gini, iya Bu itu pendeta selingkuh. Maklum Bu, pendeta juga kan manusia, dia jatuh. Itu bukan jatuh, itu doyan. Itu mau, itu terikat. Orang selingkuh itu tidak satu hari jadi. Ada orang ketemu langsung main mata, selingkuh yuk, yuk. Begitu? Enggak. Dosa kejatuhan itu apa? Marah, itu jatuh. Lalu kita bertobat, Tuhan ampuni aku itu enggak pengen marah loh, tapi kenapa aku marah? Apalagi dosa kejatuhan, ya. Nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Itu bisa kejatuhan. Karena kenapa saudara? Hari ini handphone ini di tangan kita bisa kita pakai untuk hal yang positif. Tapi handphone ini juga bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Contoh, saya persiapan khotbah. Saya ketik ya, mau khotbah tentang kaki Dian. Saya cari di Google, kaki Dian. Saya klik yang muncul kakinya. Ya, iya. Padahal saya ketiknya kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Sekarang tinggal pilihan kita. Kita mau klik yang gambar kaki Dian atau kita mau lihat yang kakinya. Bener apa bener? Misalnya tiba-tiba seseorang tergoda untuk klik kakinya Dian. Lalu dia nonton saudara. Setelah nonton itu tiba-tiba hatinya sedih. Karena perasaannya tidak tumpul dong. Orang yang bergaul dengan Tuhan gak tumpul. Gak usah tunggu selesai. Kadang kita lagi nonton tiba-tiba Roh Kudus bersedih. Tuhan ampuni aku. Kita cepat-cepat stop dan ampuni aku. Tuhan ampuni aku dalam nama Yesus. Kuduskan pikiranku. Nah itu adalah bagian hidup dalam kekudusan. Kita bisa jatuh tapi cepat bertobat. Tapi kalau orang pikirannya tumpul, dia lihat kaki Dian. Selang 2 jam setan ngomong, tadi kan sudah lihat kaki Dian, lihat kakinya Susi. Masih ada kaki-kaki lain yang kamu belum lihat. Nah sekarang kan tinggal kita nih, bagaimana kita ini. Nah kalau orang akhirnya dia jatuh, lalu dia terikat karena doyan, Rasul Paulus bilang, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi. Kenapa orang bisa jatuh? Karena mau lagi. Lalu kita tengking dalam nama Yesus, aku ndak mau. Lalu kita berdoa, kita bergumul, sudah pasti selesai. Tapi waktu kita membiarkan terus, kita lihat kakinya Dian, kakinya Susi, kakinya semua kaki kita lihat. Lalu kita mulai terbiasa dengan itu. Lalu setiap hari kita ketagihan. Karena orang kalau sering nonton film porno itu tersimpan di alam bawah sadar. Sedikit saja ada celah kita diingat lagi setan. Makanya orang kalau lihat film porno sering saudara, semua dia pandang itu udah bahaya, ada roh kenajisannya. Ya, lihat sapi, sapi tidak pakai celana. Memang sapi dari dulu tidak pakai celana. Itu kambing telanjang, kambing dari dulu telanjang. Dari dulu dasar otaknya aja yang sudah kotor. Karena dirasukin sama yaitu tadi roh. Jangan sampai pikiranmu jadi tumpul. Ada orang-orang yang hidup dalam kepahitan berkepanjangan. Sampai tiap kali ingat orang dipahiti itu bisa loh badannya gemeter, jengkel. Kalau kita punya kepekaan sedikit aja kita jengkel orang ini kayak gini-gini. Lalu Roh Kudus perasaan kita nggak tumpul.
Kita punya kepekaan, Roh Kudus ngomong kamu nggak boleh loh benci sama orang itu. Tuhan ampuni aku Tuhan, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Walaupun aku ini sakit tapi aku, itu namanya pikiran perasaan kita tuh nggak tumpul. Tapi orang kalau pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, maka perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka akan terus mengerjakan dengan serakah segala macam dosa. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kita bukan demikian. Kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Tapi jemaat Isa Al-Masih Malang tidak demikian. Kenapa? Karena engkau telah belajar mengenal Kristus. Makanya saudara belajar untuk mengenal Kristus. Kita punya Alkitab. Firman Tuhan bilang, bukankah dari kecil ada Alkitab firman Tuhan yang sudah diberikan kepadamu? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam firman ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar orang dalam kebenaran, untuk mendidik kita, untuk mengubah kelakuan. Yang saya bingung ada orang 73 tahun jadi Kristen tapi kelakuan tidak berubah. Ini perlu dibaptis ulang, direndam berapa lama? 15 menit. Biar dia buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi rohnya selamat. Ngeri saudara, orang kok puluhan tahun jadi Kristen gak berubah loh hidupnya. Lalu dia bilang lagi, Yesus tidak berubah, karena itu aku pun seperti Yesus. Tidak berubah. Hati-hati saudara, kita harus berubah. Yesus tidak berubah, tapi kita harus berubah. Ya, mari kita mengejar ya apa yang benar karena kita telah belajar mengenal Kristus. Masalahnya orang Kristen itu nggak pernah baca Alkitab. Banyak yang datang. Soalnya saya ini kalau baca Alkitab mesti ngantuk, Bu. Ya, jadi dia konseling sama pendetanya, Pak Pendeta, saya kalau baca Alkitab kok ngantuk ya. Pendeta bilang, pertama dia datang, Pak saya tiap malam tidak bisa tidur Pak. Pak Pendeta bilang, berarti kau disuruh Tuhan itu untuk baca Alkitab tiap malam. Oh begitu ya Pak, iya tidak ada yang kebetulan. Minggu depan dia balik, puji Tuhan Pak Pendeta, gimana? Imannya luar biasa. Memang Alkitab itu obat tidur yang manjur. Saya kalau nggak bisa tidur, saya buka Alkitab baru 5 menit langsung Orang Kristen nggak ngerti firman, nggak ngerti semua apa-apa itu, tidak tahu. Banyak loh saudara, banyak loh. Jangan ngomong 73 tahun gereja berdiri yang tidak mengerti cerita Alkitab saja banyak. Ya, satu saat di sekolah minggu ada anak nangis, lapor ke papahnya, namanya Yosua. Kamu kenapa? Datang ke ruangan ibadah. Kenapa kamu Yosua nangis? Tadi di sekolah minggu aku dituduh merobohkan tembok Yeriko. Teman-temanku semua menertawakan aku sambil nunjuk gurunya juga, Pak. Masa guru ngomong begitu? Iya, tapi kamu tadi enggak keluar-keluar kan? Kamu belajar kan? Iya. Lalu dipanggil, sini papa ketemu gurumu. Kenapa itu? Yosua dituduh merobohkan tembok Yeriko. Gurunya ketawa. Kenapa ibu tertawa? Anak saya menangis loh. Anak saya itu tidak pernah bohong Bu. Kalau dia bilang bukan dia, pasti itu bukan dia. Gurunya makin tertawa lagi. Memang bukan dia Pak. Lah terus kenapa Yosua yang disalahin? Ribut, mamanya datang. Kenapa sih ini ribut-ribut ini loh? Yosua nangis dituduh begini-begini. Mamanya bilang, astaga Pak, kayak gitu tuh. Tinggal tanya lagi berapa kerugiannya berapa. Papa kan pemborong. Besok papa bangun lagi tuh tembok. Ini kan ngeri ya saudara. Karena orang tua tidak mengerti
firman. Jadi nggak tahu bagaimana kita mau ajar anak kita mengerti kebenaran. Orang tua sendiri saya nggak pernah buka Alkitab. Makanya di channel YouTube saya setiap malam itu Mezbah Doa. Kita membahas dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya, saya bersyukur orang-orang ngomong, puji Tuhan Ibu, sejak Ibu bahas dari kitab Kejadian pasal yang pertama, sekarang saya rutin, Bu. Kalau nggak ikut satu hari itu pasti besok saya cari episodenya, karena sudah seperti drama Korea. Ya, puji Tuhan lah bisa menggantikan drama Korea. Jadi saya semangat saudara juga. Kenapa? Karena saya mendengar banyak orang-orang yang ada orang berkata, Bu, saya ini majelis di gereja, Bu. Saya jadi Kristen puluhan tahun, tapi saya baru mengerti kebenaran setelah saya ikuti channelnya Ibu. Saya baru belajar mengenal tentang Tuhan. Mereka bersaksi, sekarang saya lepas rokok, Bu. Dulu saya paling malas lihat orang karismatik kalau nyanyi tepuk-tepuk tangan, nangis. Apa itu nangis-nangis? Kemarin saya wawancarain seorang bapak di Surabaya. Waktu dia sehat, ada seorang kakaknya kirim sama dia, nonton ini khotbahnya Debbie Basir. Istrinya juga mulai nonton. Istrinya bilang, Pak, kita nonton nih loh Debbie Basir. Nggak seneng sama Debbie Basir itu, kenapa? Dikit-dikit nangis. Apa itu pendeta nangis terus. Lalu dia nggak dengar, tiba-tiba dia divonis kena kanker. Lalu dia harus berangkat ke Singapura, Malaysia berobat. Ketika di sana dokter berkata tidak ada harapan. Lalu akhirnya dia sudah koma di ICU, saudara. Tuhan Yesus datangi dia secara pribadi. Waktu dia dirawat, istrinya tiap malam putar mezbah doa. Ya, putar mezbah doa. Ketika dia di rumah sakit, dia berbulan-bulan di rumah sakit. Tapi dia koma 3 hari nggak sadar. Selama di rumah sakit sebelum dia koma, tiap malam istrinya putar. Jadi kita itu mezbah doa kan awalnya lagu dulu, saudara. Ya, kita nyanyi puji-pujian, ya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Saudara bayangkan orang lagi dalam keadaan sakit kanker, divonis mau mati, dengar puji-pujian, nangislah dia kan. Baru dia ngerti itu nangis itu seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan melawat dia 3 hari di ICU, tiba-tiba dia dapat penglihatan, Tuhan Yesus mendatangi dia. Dan akhirnya dia besok paginya bangun, dia sadar, dokter bilang tuh nggak mungkin, dan dia disembuhkan, saudara. Dia bilang, Ibu Debbie, sekarang saya tiap malam dengar mezbah doa, tiap pagi dengar mezbah syukur, terus Bu baru nyanyi, sudah menangis. Saya bilang, sekarang Bapak rasa bagaimana indahnya menangis dalam Tuhan? Oh Bu, ngomong sama saya aja udah nangis. Makanya beda orang itu kalau mengalami Tuhan. Ya, saya mau tanya yang sudah ikut channel saya berapa banyak, angkat tangan. Banyak yang belum bertobat. Tolong jangan lupa subscribe, komen dan share. Ya, saya bersuka cita mendengar orang berubah hidupnya. Itu yang lebih menyenangkan Tuhan. Apa mujizat terbesar dalam hidup ini? Waktu hidup kita diselamatkan dan kita mengalami perubahan. Itu mujizat terbesar. Belajar untuk mengenal, karena kamu sudah menerima pengajaran di dalam Dia, ya. Ayat yang ke-21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu telah belajar mengenal Allah, kamu telah mendengar tentang Tuhan, kamu menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Berapa waktu yang lalu saya melayani seorang artis, saudara. Tiba-tiba dia WA ke saya pagi-pagi, jadi di nomor HP saya itu yang masuk puluhan ribu. Saya tuh berdoa, Tuhan,
Tolong tuntun saya setiap kali jawab WA ini, yang saya jawab itu yang memang orang yang Tuhan pilih. Karena yang masuk puluhan ribu, saya sudah tidak bisa menjawab. Ya apalagi yang cuma, Bu, saya ada utang online, aduh ya begitu-begitu ya. Saya bilang hubungi bank terdekat. Ya ada lagi, saya ini terjebak utang 6 juta Bu, saya udah mau dibunuh Bu, saya sudah mau bunuh diri, nggak tahu mau bikin apa, makanya saya berdoa, saya dengar Tuhan bilang minta ke Ibu Debbie. Minta ke Ibu Debbie. Saya bilang, oh Tuhan bilang begitu ya, iya Bu bener. Makanya saya tadi malam berdoa, saya bilang, saya dengar Tuhan juga ngomong sama saya. Apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Ya kau mau tipu-tipu kah? Yang begitu banyak saudara. Tiba-tiba saya klik ini, waktu saya sampai jam berapa khotbah? Sampai jam berapa? 10. Anda puas, saya lemes. Saya ini sudah dari hari Kamis loh, khotbah di Surabaya loh. Ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Harusnya ini saya sudah pulang loh. Saya dari dulu saudara, Bu, lanjut ke Malang Bu, lanjut ke Malang Bu, lanjut ke Malang. Saya nggak mau sambung-sambung karena memang capek saudara. Ya tapi ya sudahlah, memang gereja ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ya sehingga saya datang ke sini. Ya lalu saudara, saya itu berdoa sama Tuhan biar Tuhan itu yang tunjuklah ini yang siapa. Lalu artis tuh ngomong, saya ini Bu, dia cuma tulis gini, saya mau tolong baptis saya. Saya bangun pagi-pagi habis mesbah syukur, saya buka itu WA. Tiba-tiba masuk, ting, tolong baptis saya. Wah ini serius ini emergency nih. Saya langsung balas, serius kamu mau dibaptis? Iya saya serius. Ya udah, saya telepon, kenapa kamu mau dibaptis? Dia cerita, papa saya meninggal, papa saya itu bukan orang Kristen dari seberang. Dan karena papa saya meninggal, akhirnya saya setiap hari saya sholat 5 waktu. Karena itu akan menyelamatkan papa saya bisa masuk surga. Tiap hari saya sholat, lalu saya mulai mencari, saya mulai belajar. Karena saya mulai berpikir nanti kalau saya mati siapa yang berdoa buat saya ya supaya saya masuk surga. Saya mulai baca kitab saya, dia bilang saya mulai cari tentang sorga. Tapi ketika dia mulai membaca tentang sorga, dia tuh merasa tidak sreg saudara. Dia bilang, Tuhan kalau memang dengan saya sholat, papa saya bisa masuk sorga, saya nggak mau sholat 5 waktu, 10 waktu. Supaya papa saya masuk sorga. Akhirnya saudara, dia setiap malam plus tahajud jam 2 malam dia bangun berdoa. Karena saudara kalau mau doa tenanan sungguh-sungguh sama Tuhan itu biar cepat didengar, berdoalah tengah malam di saat semua orang lagi tidur. Karena Tuhan lagi tidak sibuk. Semua orang tidur, yang dia dengar cuma doamu itu. Ya, jadi pasti langsung instan balasannya. Ya sebenarnya bukan kayak gitu juga ya, cuma itu namanya harga kan yang kita bayar. Lalu akhirnya saudara ketika dia mulai perbandingkan, itu membuat dia mencari jalan kebenaran. Dia beli Alkitab, dia baca tentang sorga di Alkitab, dia bilang, waduh kok sorga di Alkitab itu mulia, kudus, kekal, pokoknya sesuatu yang, lalu dia tertarik. Tapi dia semakin takut, saya tidak mau tersesat, dia bilang. Jadi dia semakin mendalami agamanya, dia semakin rajin sholat, dia semakin rajin tahajud. Dia bilang saya tidak boleh tersesat. Tapi satu kali ketika dia lagi sholat tahajud, dia didatangi sama Tuhan Yesus saudara. 2 malaikat berdiri di samping kanan kirinya, dan ada seorang sosok pria pakai jubah putih. Dia bilang, Bu, mukanya itu bersinar terang, tetapi
Terangnya itu tidak menyilaukan, tapi damai. Saya tidak bisa melihat mukanya, saya langsung tersungkur, tersujud, dan muka saya ini harus mencium tanah, lantai. Lalu dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka datanglah kepadaku. Jadi dia mulai cari, saudara. Dia baca Alkitab, dia baca Alkitab. Lalu ada suara yang berkata, kamu harus menyerahkan hidupmu, kamu harus dibaptis. Dia mulai hubungi semua pendeta-pendeta yang ada di YouTube, ya, pendeta-pendeta besar, ya, dia hubungi, saya mau dibaptis, tapi nggak ada satupun yang balas. Ya, lalu tiba-tiba dia bilang, Tuhan, saya ini sudah mau menyerahkan diri saya loh, tapi kenapa nggak ada yang balas? Tuhan, tunjukkan pendeta siapa yang harus membaptis saya. Habis dia berdoa begitu, tiba-tiba dia buka iPad-nya, channel saya muncul. Dia bilang channel ibu itu sudah lama muncul, tapi saya minggirin aja karena saya tidak tertarik dengan namanya Basir. Ya. Saya ini di mana-mana dipikir saudaranya, cucunya Abu Bakar Basir. Ya, lalu saudara dia tidak tertarik, tapi pagi itu tiba-tiba ada sesuatu yang menunjukkan dia, langsung dia klik, saudara. Dia dijamah Tuhan dengan khotbah pertama saya, dia nangis. Lalu dia lihat ada nomor HP, dia WA, Tuhan, kalau pendeta ini memang yang akan baptis saya, dia akan balas. 5 menit dia WA, saya balas, saya telepon malah. Waktu saya telepon, kamu benar mau dibaptis? Dia nangis, iya Bu, saya mengalami Tuhan. Dia cerita sambil bercucuran air mata, dia nggak bisa tahan air matanya. Saya bilang, saya mengerti apa yang kamu alami, karena itu dulu pernah saya alami. Kamu sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nangis, dia bilang, Tuhan itu mulia Bu, saya tersungkur, saya nggak bisa. Iya, ya udah. Kalau kamu serius, kirim KTP-mu sama saya. Dia kirim, saya search di Google, muncul mukanya. Loh, ini kan artis sinetron. Saya telepon lagi, maaf ya, kamu artis ini bener? Iya. Ya udah, nanti kita ketemu, bisa nggak datang ke rumah saya? Saya kasih alamat, dia datang, saudara. Nggak tunggu lama, siangnya datang. Datang pakai kerudung, nangis, saudara. Saya doakan, nggak bisa tahan air mata. Saya doakan, kita belajar tentang baptisan. Beberapa hari kita ketemu, akhirnya baptis. Saudara, yang namanya kebenaran, ayat ini berkata, di dalam Yesus itu ada kebenaran. Dan kita ini harus memancarkan terang kasih Tuhan itu. Sehingga ayat yang ke-22 berkata, ya, bagaimana orang yang sudah mengenal kebenaran itu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dapat dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita ini di dalam Kristus harus menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kita ini untuk menjadi manusia baru itu, saudara, nggak bisa hanya dengan berdoa. Tuhan, ubah aku, simsalabim, abrakadabra. Ketika kita berdoa untuk menjadi manusia baru, contoh nih, kita kan harus tahu diri kita ya. Siapa yang paling tahu? Saya dulu ketika bertobat, aduh, saya baca Alkitab, saya baru temukan, waduh, ternyata dalam diri saya ini banyak sekali dosa. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan itu. Tapi saya mulai baca Alkitab, jangan marah, jangan iri hati, jangan ini, jangan ini. Waduh, itu semua ternyata ada dalam diri saya, Tuhan. Saya mau beresin hidup saya. Saya berdoa, Tuhan, hari ini saya mau jadi orang yang tidak marah-marah, Tuhan. Dalam nama Yesus saya puasa. Saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya, nggak ada alasan. Lalu setan bilang, di sampingmu ada sepatu, lempar ke mukanya adikmu.
Kalau dulu sebelum saya mengenal Yesus, saya ambil benar, saya lempar ke mukanya dia. Tapi saat itu ketika ya setan bicara begitu, Roh Kudus ngomong, jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Kamu sedang berdoa supaya menjadi orang yang tidak marah-marah. Harap tenang, ini ujian. Amin. Saya baru mengerti dulu kalau orang ujian itu tulisannya harap ada ujian. Kenapa? Karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanmu. Waktu saya mau balas dia, iblis lempar pakai sandal, lempar di mukanya dia. Roh Kudus ngomong, jangan, tenang, ini ujian. Saya bergumul tiap hari untuk bisa nggak marah. Anda yang paling tahu dengan dirimu apa dosa yang masih ada dalam kita. Itu nggak bisa simsalabim, kita harus bergumul menjadi manusia baru. Satu kali ada anak muda saudara, anak kos ini, dia kos di Jakarta dari luar pulau, ya namanya Joni. Tidak ada nama Joni di sini tuh, aman ya. Kalau saya pakai Bambang atau Joko masih banyak di sini. Jadi kita pakai nama Joni yang aman saja. Dia datang di KKR, dia ini terikat dengan kemabukan, persinahan, judi, rokok semuanya. Begitu dia dengar firman, pendetanya bilang maju ke depannya mau bertobat, dia lari dari belakang, dia dijamah Tuhan. Lari tersungkur, didoakan, saudara nangis, air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar. Lalu akhirnya dia dijamah Tuhan, dia pulang. Terima, jadi manusia baru. Dia pulang, dia masuk ke kamar kosnya, dia gali tanah di belakang rumah. VCD pornonya, minuman, botol whisky-nya, kartu judinya, film pornonya, dia tanam semua di belakang rumah. Dia taruh salib, Joni yang lama wafat, tanggal sekian, jam sekian. Lalu temannya datang, Joni minum yuk. Tidak, Joni yang lama sudah mati. Sekarang yang ada Joni yang baru. Alah gaya lu gini-gini. Sebab perbuatan daging itu telah nyata. Wih, Joni khotbah. Ya lolos dia dalam hal judi. Besok datang temannya lagi nawarin dia minum. Ayo minum Joni. Tidak, Joni sudah wafat. Hari ketiga pacarnya Joni datang pakai rok mini. Dia langsung rangkul Joni. Joni tengking, dalam nama Yesus. Pacarnya bilang, ngapain sih lu macem-macem? Langsung Joni bilang, daging memang penurut, roh memang penurut, tapi daging lemah. Mulai cari ayat pembenaran firman. Akhirnya Joni jatuh lagi saudara. Dia jatuh dalam perselingkuhan. Temannya datang, John 3 hari lalu katanya lu sudah bertobat. Seperti Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Joni pun bangkit hari yang ketiga. Saya mau kasih contoh dari ilustrasi ini apa saudara. Kita kalau mau jadi manusia baru, perjuangan. Bisa nggak jatuh lagi? Bisa, tapi jangan menyerah. Terus bangkit saudara. Ya, jangan menyerah. Dikatakan, ayo kita ini, mari saudara, kita menanggalkan semua hal yang berbau dosa, kita membuang segala yang tidak benar, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu 25 berkata, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan hidup dalam kebohongan. Bapak-bapak jangan suka berdusta. Ya, kalau engkau punya uang 1 juta, jangan bilang cuma 500.000. Amin bapak-bapak. Kok yang amin ibu-ibu ya? Bapak-bapaknya ada amin? Hati-hati loh ya. Tidak boleh ada uang sial di antara kita. Suami istri harus jujur dalam hal keuangan. Jangan ada dusta, makanya rumah tanggamu tidak diberkati. Ya, uang disembunyi di kaos kaki.
Ya, susah saya Bu, simpan uang setengah mati. Karena istri saya pintar cari uang. Saya taruh di kaos kaki hilang. Saya taruh di lemari hilang. Ya, makanya itu kemarin istri saya tanya, itu uang yang di rak buku tumpukan yang ke-10 di amplop merah uang apa? Uang sial. Kenapa sial? Udah gua umpetin, lu temuin juga. Sial banget tuh duit. Jangan suka bohong. Ibu-ibu juga tidak boleh bohong. Terbuka apa adanya. Orang yang hidup dalam kebenaran, tidak ada dusta dan kebohongan. Hidup ini enak saudara. Kalau kita ini hidup dalam kekudusan, orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Siapa bilang orang kaya itu yang bahagia? Orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, uang itu tidak dibawa mati. Tapi tidak ada uang bawaannya. Ya, ada yang bilang memang benar peribahasa berkata lebih baik ya gaji 10 juta disertai dengan ucapan syukur daripada gaji 1 juta dengan sungut-sungut. Yang lapar ketawa. Yang tidak lapar nih ketawa, yang lapar tuh nggak ketawa, bingung dia ini ngomong apa. Ya, jadi orang itu kalau hidup dalam kebenaran tuh enak saudara, tidak ada kebohongan, nggak ada dusta. Kita ini mau dipanggil mati kapanpun siap. Amin. Siapa yang sudah siap mati? Amin, amin. Mau dipanggil mati siap, amin, amin. Giliran ditanya siapa yang siap mati? Tidak ada yang angkat tangan nih, padahal tadi ngomong amin. Saya tidak tanya siapa yang mau mati loh. Yang saya tanya yang sudah siap mati berapa banyak? Ya, saudara siap atau tidak kalau waktunya datang? Berangkat. Jadi daripada tidak siap lebih baik siap. Makanya buang dusta. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Di gereja jangan ada bohong-bohong. Jangan ada dusta-dusta. Hiduplah dalam kebenaran, transparan, itu enak. Kalau saudara nggak seneng sama dia, datang ngomong, aku tuh nggak seneng loh sama kamu, karena kamu itu gini-gini. Oh gitu ya, sorry ya, maafin ya, iya aku mau berubah deh. Kan enak toh. Apalagi orang Jawa itu, kadang-kadang di mulut senyum, di belakang, nah begitu ya. Nggak apa-apa kok, bener nggak apa-apa, padahal pret. Ya, mending ngomong apa adanya, selesai daripada bohong. Pura-pura tertawa tapi hatinya itu tersandung. Ya karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita ini sesama anggota. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi jangan berantemnya subuh, terus istrinya maaf ya, tunggu sampai matahari terbenam. Nah ini juga bodoh saudara. Nanti udah mau jam 6 sore, iya aku maafin kamu. Nah ini kan wagu. Jadi jangan ya, kita berdoa. 5 menit berantem, Tuhan tegur, berdamai. Suami istri berantem 5 menit cukup. Bilang amin. Ya, berantem 5 menit cukup. Bilang coba yang bawa istri bilang sama istrinya sama suaminya, kita berantem 5 menit cukup ya. Lihat istrinya masing-masing, lihat suaminya masing-masing, jangan lihat istri orang pak. Ya lihat istrimu sendiri. Supaya berkat Tuhan itu ada dalam rumah tangga kita. Ayat yang 27, dan janganlah beri kesempatan kepada
Iblis 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita harus kerja, jangan minta-minta, jangan apalagi mencuri. Ada orang gak mau kerja, maunya cuma mencuri. Ingat ya, uang yang kita dapatkan dengan yang tidak halal itu percuma, saudara. Ya, supaya kita harus kerja dapat membagikan sesuatu pada orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor di mulut kita. Kemarin saya itu wawancara dua suami istri di mesbah doa spesial. Mereka itu kalau berantem, saudara, ya suami istri itu udah nggak panggil nama. Maaf ya, maaf nih, istrinya bilang, saya kalau panggil suami saya, Bu, kalau saya lagi marah bukan panggil saya atau apa, ya 3 huruf di belakang, njing. Dia bersaksi itu, bayangkan suami istri panggilannya itu. Coba apa enggak setan itu dalam rumah tangga. Tapi sejak suaminya dia di pandemi ketakutan mau mati, akhirnya cari-cari khotbah di YouTube, lalu menemukan khotbah saya. Istrinya sudah lari ke Bali mau tinggalin suaminya. Tapi di Jakarta suaminya dengerin khotbah saya, akhirnya mulai berubah. Telepon istrinya suruh pulang, kirim uang, biasanya pelit, gak pernah ngasih uang istri. Tapi dia kasih uang, istrinya terharu, tersentuh. Bapak-bapak sering-sering kasih uang istrimu, supaya hatinya Bapak-bapak gak ada yang amin loh. Orang kikir gak masuk surga loh. Alkitab bilang ya, jangan pelit-pelit ya. Akhirnya bertobat, saudara, ya. Lalu tidak lagi ada perkataan kotor, jangan ya, nanti rumah tanggamu gak diberkati. Lalu ayat 29 tadi berkata, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang daripada kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, ini baru ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita bersyukur gereja ini sudah ulang tahun 73 tahun. Kita ini sudah dewasa. Harusnya kita sudah dapat menjadi terang Kristus. Berubahlah ya, mari kita sama-sama berubah. Kita mau bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengubahkan kita. Biar kita mau bilang malam hari ini, Tuhan kami telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita selidiki hidup kita. Kalau masih ada dosa yang membuat berkat Tuhan terhalang dari hidup kita, bertobat malam ini di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau buang segala amarah, segala kepahitan, segala dosa, kenajisan, keterikatan dengan pornografi, dengan kepahitan, dengan iri hati, fitnah, kata-kata kotor. Kami mau bereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semua yang melakukan hal-hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur Engkau sudah mati bagi hidup kami, Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kami yang difitnah. Kami disakiti, Tuhan. Kami mau bayar harga, melepaskan pengampunan secara penuh. Lihat dan selidiki hati kami.
Kalau sekiranya masih ada amarah, rasa tersinggung, ampuni kami Tuhan. Kami tahu sebelum kami dimuliakan, Tuhan harus meremukkan dan menghancurkan kami terlebih dahulu, supaya kemuliaan Tuhan dapat turun di hidup kami. Kami tidak ingin ada penghalang berkat di hidup kami. Kami mau bereskan hati kami Tuhan. Kami mau diubahkan menjadi ciptaan yang baru, agar kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa. Saudara yang datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Yang datang suami istri, Bapa, perbaharui rumah tangga kami. Biarlah ada kasih Kristus di antara kami. Biar istri-istri mengasihi suami, tunduk kepada suami. Suami juga mengasihi istri seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hamba berdoa, berkati setiap suami istri yang hadir. Kalau hari ini mungkin kami sudah tidak punya suami atau istri, kami berdoa biar kami hidup dengan rukun dengan anak-anak kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, bagian gereja di tempat ini. Mereka terus bertumbuh menjadi dewasa, dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau materaikan firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan memateraikannya, sehingga hidup kami mengalami perubahan dan membawa kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.